Rona bahagia terpancar dari wajah Zaskia Gotik usai penyanyi dangdut tersebut resmi dipersunting Sirajuddin Mahmud pada 22 April lalu. Pernikahan yang berlangsung secara tertutup di kediaman Gotik di kawasan Cikarang itu berlangsung hikmat dengan hanya dihadiri keluarga inti Gotik serta kakak kandung mempelai pria. Terkesan buru-buru menikah padahal baru 3 bulan pacaran. Apa kata Gotik dan Sirajuddin tentang pernikahan yang baru digelar secara agama itu? Benarkah pernikahan kali ini merupakan kado terindah di hari ulang tahun pasangan baru tersebut? Kisah asmara Zaskia Gotik tak lepas dari sosok sang mantan Vicky Prasetyo. Ya, lamaran fenomenal yang digelar pada 2013 lalu sempat menghebohkan publik. Vicky yang kala itu muncul sebagai seorang pengusaha muda berhasil meluluhkan hati Gotik. Lupakan masa lalu, Gotik pun kini menikah setelah pacaran dalam hitungan bulan. Pertama kali mengecap kehidupan sebagai seorang istri, Zaskia Gotik justru diterpa sedih bercampur galau. Benarkah sekalipun baru menikah, Gotik langsung tinggalkan sang suami demi pekerjaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jatuh dalam pelukan pria kaya raya, Zaskia Gotik tak menunggu waktu lama untuk mengikat janji suci. Ya, pada 22 April 2020 lalu, penyanyi dengan nama asli Surkiani itu resmi dipersunting pengusaha asal Balikpapan Sirajuddin Mahmud Sabang. Rona bahagia pun terpancar jelas dari raut wajah Gotik yang terus sumringah kala didampingi suami tercinta. Pacaran 3 bulan, asmara Gotik dan Sirajuddin pertama kali terkuak ke publik saat wanita tersebut menghadiri acara ulang tahun sang pria pada 17 Maret lalu. Siapa sangka, hanya selang sebulan pasca ulang tahun sang kekasih, keduanya sepakat untuk hidup bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada tanggal 22 bulan April tahun 2020 ini kita melangsungkan pernikahan memang secara agama, betul, dan alhamdulillah lah, alhamdulillah banget, senang banget. Tempatnya di rumah Neng sendiri, yaitu di Cikarang. Memang kan rencana ini kan memang kita sudah, walaupun agak-agak mepet gitu, tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum, dekor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget. Kostum Neng memakai kostumnya si Ivan Gunawan, temen kebetulan. Terus suami juga sama dari Ivan Gunawan. Terus apalagi tadi? Pakai adat Sunda. Biasa, seperti biasa. Maharnya apa? Satu set perhiasan, cuman kita nggak sebut nilai ya. Alhamdulillah untuk seluruh penggemar Neng, fans Neng, alhamdulillah Neng sudah menemukan sosok pria yang insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik buat Neng. Ini bisa menjadi imam yang terbaik buat Neng dan anak-anak Neng. Mengejutkan memang, di tengah wabah corona serta rencana yang terkesan serba mendadak, Zaskia Gotik akhirnya dipersunting pengusaha kaya raya asal Balikpapan, Sirajuddin Mahmud Sabang. Pernikahan pun menjadi kado manis bagi ulang tahun Zaskia Gotik ke-30 yang jatuh tepat hari ini, 27 April 2020. Tapi pertanyaan pun berdatangan, ada apa di balik pernikahan yang serba mendadak tersebut?
Benarkah pernikahan Gotik dan Sirajudin pada 22 April kemarin dianggap sebagai pernikahan siri? Kita tidak berani juga menunda niat baik ini karena saya dengan Neng sudah sepakat untuk kita cocok, keluarga besar sudah merestui, teman-teman juga banyak yang mendukung dan tujuan ini tujuan baik, momentumnya juga bagus. Saya barusan ulang tahun, Neng juga insya Allah tanggal 27. Ya mudah-mudahan ini merupakan salah satu kado untuk Neng juga gitu kan. Ya itulah alasannya kenapa kita menikah dan putuskan menikah secara agama, karena memang kita mendahulukan mana yang sangat-sangat penting dan kita nggak mau banyak opini berkembang di luar negatif tentang kami. Proses awalnya kan memang kita nikahnya kan harapannya semua itu terpelaksana, mulai dari proses secara negara, secara agama, semua kita persiapkan secara baik. Sambil berproses ini ternyata ada kendala, namanya kita yang punya hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ya akhirnya kita koordinasi dengan KUA setempat, mulai dari saya minta surat numpang nikah di Balikpapan untuk diserahkan ke KUA setempat di Cikarang. Waktu itu tanggal awal April pengajuan untuk pendaftaran nikah. Nah, disampaikan sama kepala KUA setempat bahwa ada aturan dari Kemenang per tanggal 1 April sudah tidak bisa terima untuk pengajuan permohonan nikah. Itu bahasa berlakunya sampai 21 April. Akhirnya kita menunggu sampai tanggal 21. Kemudian sambil menunggu itu kita ngobrol lagi sama keluarga besar untuk nentuin tanggal dan bulan. Nah, karena kita lihat situasi COVID-19 ini nggak pasti, kemudian juga sudah ada arahan dari pemerintah terkait larangan mudik, kemudian lebaran ditiadakan untuk sholat Id, akhirnya kita nggak berani ngambil resiko dan nggak mau juga banyak statement atau opini yang nggak baik berkembang di luar. Ya kita intinya menghindari fitnah, terpaksa kami lakukan secara agama dulu. Tapi tentunya proses secara negaranya kita paralel proses. Status pernikahannya ya sah secara agama, karena dalam undang-undang perkawinan itu dinyatakan pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Berarti secara agama sah dong. Dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat ya. Secara sah berharap hubungan ini kekal dan segera punya momongan. Nikah dengan duda 1 anak. Benarkah keluarga Gotik tak begitu mengenal sosok Sirajudin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Kisah asmara Zaskia Gotik tak akan pernah lepas dari sosok fenomenal Vicky Prasetyo. Ya, lamaran mewah yang digelar Vicky pada Gotik di tahun 2013 lalu sungguh menghebohkan publik. Kala itu Vicky seolah telah memprediksi asmaranya lewat Vicky-nisasinya. Bagaimana tidak, pria kontroversial itu menyebut setiap orang berhak mendapatkan pasangan yang salah sebelum akhirnya bertemu cinta sejatinya. Dan waktu pun membuktikan jika jodoh Gotik bukanlah Vicky. 7 tahun berlalu, duda beranak 1 asal Balikpapan, mantan suami artis FTV, Imel Putri Cahyati, hadir di hadapan Gotik dan tanpa basa-basi,
siap menjadikannya permaisuri di hatinya. Kendati belum lama kenal, hati Zaskia Gotik luluh pada Sirajudin. Chemistry itu nggak pernah kita tahu. Wajar lah. Kita tidak akan bisa menebak kapan itu akan terjadi. Dan kita selaku umumnya manusia pasti akan ketemu kita pasangan yang salah. Sebelum kita akan menemukan seperti saat ini pasangan yang tepat buat saya. Intinya kita saling percaya. Aku sangat percaya dia orangnya setia, bijaksana. Apapun masalahnya, dia tuh orangnya luar biasa banget. Kalau misalkan ada masalah apapun, dia selalu selalu kasih jalan yang terbaik, tidak dengan emosi gitu. Walaupun aku salah, dia tidak pernah menyalahkanku gitu. Dan kalau untuk itu aku intinya saling jaga kepercayaan, dia percaya sama Kita cuma ngikutin, ya tahu tiba-tiba udah langsung fitting baju aja, udah gitu aja sih. Dari sebelum ada COVID sih sebenarnya pengen nikah cepat gitu kan, nggak mau lama-lama kan, yang udah pacaran lama nggak nikah-nikah ya kan. Ya memang mereka bukan secara tiba-tiba juga sih minta nikah, memang udah ada mereka tuh kenal, maksudnya berkenalan itu nggak mau lama-lama lah gitu, berhubungan itu pengen ya cocok, ngerasa cocok ya udah gitu. Alhamdulillah orang tua terutama Abah dia respect ya, sangat respect sekali dengan niat dia, dengan tujuan dia. Ya alhamdulillah orang tua tuh mendoakan. Pemirsa Intens Investigasi, dalam segala keterbatasannya di tengah wabah corona yang melanda tanah air, Zaskia Gotik menggelar pernikahan sederhana, hanya keluarga inti yang menemani, kala keduanya mengikat janji di hadapan saksi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah yang melarang warga untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Lantaran larangan itu pula, Sirajudin harus merelakan absennya orang tua di pernikahannya. Pria tersebut hanya bisa ditemani kakak yang kebetulan berada di Jakarta. Mbah, emak, kakak, adik, terus dari pihak suami juga ada perwakilan dari kakak ya, karena memang kondisinya saat ini kan lagi Sosial distancing, jadi bisa kumpul banyak orang. tidak bisa kumpul banyak orang, jadi ada beberapa orang aja di Yang hadir saudara kandung yang paling tua, karena awalnya kan sebelum ada PSBB ini kan orang tua yang mau hadir. Aturan dari pemerintah ini dinamis ya, dan begitu cepat, akhirnya ya terpaksa yang hadir, dan kebetulan kakak saya ini tinggalnya di Jakarta, makanya mereka yang bisa hadir untuk mewakili saya. Baru sehari pasca menikah, Zaskia Gotik langsung diterpa galau. Seperti apa cerita Gotik dan Sirajudin di hari-hari awal pasca menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Hari pertama pasca resmi menjadi Nyonya Sirajudin, Zaskia Gotik langsung dilanda galau juga sedih. Tak ada istilah bulan madu atau bersenang-senang sebentar. Penyanyi dangdut itu diserang kesibukan pekerjaan dengan syuting program Ramadan. Alhasil, sang suami pun harus ia tinggalkan di rumah. Beruntungnya Sirajudin bukanlah tipe pria yang membatasi pergerakan sang istri. Kendati demikian, sebagai seorang istri, Zaskia Gotik paham betul kebutuhan sang suami yang harus ia penuhi. Alhamdulillah, Pak, saya senang luar biasa. Gini, ada senangnya, ada sedihnya gitu loh sih. Ya, Neng semua ambil hikmahnya lah dalam semua ini, dalam hal ini gitu. Di pernikahan yang pertama ini, Neng punya suami di bulan suci Ramadan tahun ini.
senangnya luar biasa, impian yang tercapai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Neng. Mudah-mudahan doa Neng dijabah ya, dan dipertemukan sama dia ini ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali. Oh, dia masak terus. Cuman kemarin aja buka puasa itu Di rumah ya? saya di rumah, Ya. kan dia juga kerja kan. Cuman setelah kerja kan waktunya nggak terlalu jauh dari maghrib. Iya. Jadi sempatnya itu ya tetap buka puasa bersama di rumah. Saya tungguin. Sebenarnya beban ya, sedih gitu loh, maksudnya baru menikah terus udah harus kerja gitu loh, dan kerjanya itu buka sama sahur kan. Iya. Gitu loh. Kasian kalau misalkan dia baru nikah udah ditinggal gitu kan. Tapi beliau orangnya ngerti gitu, jadi aku ngomong sama beliau, sama dia, jadi ya alhamdulillah dia mengerti. Dan ya aku juga sebagai seorang istri aku paham gitu loh dengan tugas aku sebagai seorang istri gitu. Jadi ya alhamdulillah kerjaan juga bisa diperbaiki untuk bisa menemani dia gitu, jadi dibagilah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, dikenal sebagai pengusaha kaya asal Balikpapan, tentu pernikahan saja terasa belum sempurna di mata Sirajuddin. Sembari menanti berlalunya wabah corona dari negeri tercinta, suami Zaskia Gotik tersebut mengaku akan gelar resepsi demi mempererat tali silaturahmi antar keluarga dari kedua belah pihak. Kita maunya pelaksanaan nikah kita ini benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan agama maupun negara. Ya, cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena banyak aturan-aturan yang sangat dinamis sekali, per detik berubah. Akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan-keadaan. Tentunya kita tetap koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti KUA. Kalau resepsi wajib ya, karena kan ini acara untuk keluarga besar. Dalam rangka silaturahmi juga keluarga besar saya, keluarga besar Neng, yang mungkin sejauh ini belum saling mengenal. Jadi memang kita sudah rencanakan untuk resepsi itu tetap ada, dan kita harapkan ya tentunya ya setelah COVID-19 ini berakhir, ya mudah-mudahan dalam waktu cepat ya. Ya prinsipnya sih kita akan melaksanakan resepsi untuk mengundang keluarga besar dan sahabat-sahabat saya dan sahabatnya Neng juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.